Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Lina Afriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada tugas kali ini, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak dengan tidak memojokkannya. Tahapan segitiga restitusi itu yaitu: yang pertama, menstabilitaskan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas, guru atau orang tua meyakinkan kesalahan bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal ke sukses. Selanjutnya, tidak mengkritik murid atau anak yang sedang mengalami identitas gagal. Tahapan validasi tindakan yang salah, guru atau orang tua membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, anak siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut skenario kasus 1 penerapan segitiga restitusi. Pada kasus 1 ini, Regina tidak terima jika ia dikatakan tidak melaksanakan tugasnya, yaitu piket kelas, oleh temannya Rafael. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Pagi Re, pagi Bu. Kamu kenapa bisa panggil di sini? Tahu Bu, karena ulah saya memaki Rafael kan Bu. Bisa ceritakan awal mulanya? Saya dituduh tidak piket Bu, padahal saya sudah piket, bahkan 2 kali, sepulang sekolah dan pagi harinya. Dia bilangnya dengan bentak-bentak kepada saya. Ya saya tidak terima dong Bu, kesal saya. Oh gitu, ya wajar sih kamu begitu. Kalau saya pun juga akan begitu jika ada di posisi kamu. Terus pada saat itu kamu mengatakan apa? Saya langsung balik bentak-bentak juga Bu, tak terima saya. Kamu lakukan itu tentu ada alasannya. Apa alasannya? Ya mana terima saya Bu, enak saja dia bentak-bentak saya. Orang tua saya aja tidak sebegitu. Ya wajar sih kamu melakukan itu. Untung saja kamu hanya bentak-bentak saja. Sebenarnya bisa saja sih kamu melakukan lebih daripada itu, ya kan? Kenapa tidak melakukan lebih daripada itu? Itu karena saya masih sabar Bu. Pemikiran yang bagus. Kira-kira kalau dipikir-pikir, tindakan kamu tadi yang bentak-bentak, kemudian sesuai tidak dengan diri kamu dan sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, karena sebenarnya saya malas buat masalah ataupun punya masalah. Kira-kira tindakan kamu yang tidak sesuai dengan diri kamu dan kesepakatan kelas kita tadi yang mananya ya nak? Saya sebenarnya bisa menghargai orang, tapi karena saat itu juga saya terbawa emosi, jadi saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Menurut kamu menghargai orang itu penting? Sangat penting Bu. Nah itu dia, kita harus bisa menghargai orang lain. Seperti apa ya kira-kira? Seharusnya saya narik nafas dulu Bu, jangan langsung marah-marah atau bentak-bentak kepada Rafael. Harusnya saya sabar dulu, kemudian baru bilang baik-baik terhadap Rafael. Oke, kalau begitu kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia Bu. Kamu akan menjadi seperti apa? Saya rasa saya akan lebih bersabar lagi Bu. Kira-kira jika kamu sudah sabar, kamu akan merasakan apa? Saya akan jadi penang untuk diri saya sendiri. Pemikiran yang bagus. Bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Saya akan minta maaf kepada Rafael Bu. Saya akan minta dia jangan bentak-bentak saya dan teman-teman yang lain. Jika menegur teman yang tidak piket Bu.
Oke, semoga masalah ini selesai dan jangan diulang lagi ya nak ya. Ya, Bu. Sekarang Regina boleh kembali ke kelas. Saya merasa senang dan santai, akhirnya bisa meredakan emosi. Jika cara menyelesaikan kasus atau masalah ini seperti hal ini karena guru yang menyidang tidak marah-marah, disuruh memikirkan cara menyelesaikan masalah sendiri dengan tidak memojokkan murid, sehingga semua beban terasa lepas semuanya. Kasus 2. Rafael tidak terima ditegur oleh Bu Yuni di depan teman-temannya karena mengeluarkan baju pada saat masih di lingkungan sekolah. Rafael pun marah dan emosi. Pagi El. Tahu kamu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya melakukan kesalahan dalam peraturan sekolah yang melarang mengeluarkan baju selama masih di dalam lingkungan sekolah, dan saya melawan sama Bu Yuni yang menegur saya saat itu. Bisa ceritakan awal mulanya? Saya ditegur depan kawan-kawan saya, padahal kan ibu itu bisa lihat kalau bukan saya saja yang mengeluarkan baju saat itu. Tapi mengapa saya yang ditegurnya? Kesal saya, malu juga. Oh gitu, ya pasti kamu akan merasakan seperti itu. Jika saya di posisi kamu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, akan merasakan hal yang sama, begitu maksudnya. Terus pada saat itu kamu mengatakan apa kamu ini? Ya saya bilang lah, kenapa sih ibu cuma negur saya? Ibu kan juga lihat siswanya yang begini juga keluar. Ya wajar sih kamu melakukan itu. Tentu saja kamu hanya melakukan itu ya, hanya membela diri. Kalau sebenarnya kamu bisa saja melakukan lebih daripada itu. Kenapa kamu tidak melakukan bertindak lebih daripada itu? Itu karena saya yang sabar Bu. Pemikiran yang bagus. Kira-kira kalau dipikir-pikir, tindakan kamu tadi yang membela diri dengan cara membentak-bentak Bu Yuni sesuai tidak dengan diri kamu, kemudian sesuai tidak dengan peraturan di sekolah kita ini. Tidak Bu, karena saya tidak suka berbuat masalah dan punya masalah. Kira-kira tindakan kamu tadi yang kamu bilang tidak sesuai dengan diri kamu dan kemudian tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita tadi, kira-kira seperti apa ya nak? Saya sebenarnya bisa disiplin, bisa menghargai orang lain, dan bisa mengikuti peraturan sekolah. Tapi karena saat itu saya malu, jadi saya terbawa emosi. Nah itu dia, menghargai orang lain itu penting, begitu kan? Nah, kamu harus bisa menghargai orang lain. Seperti apa ya kira-kira? Seharusnya saya jangan langsung menaikkan suara untuk membela diri. Bisa dibilang baik-baik karena Ibu Yuni adalah guru saya. Oke, kalau begitu kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Tentu Kamu akan seperti apa? saya akan lebih bersabar lagi Bu. Kalau kan seandainya kamu sudah sabar, kamu kira-kira akan merasakan seperti apa? Saya akan tenang Bu. Bagus ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf sama Bu Yuni Bu, dan akan mengajak teman saya untuk tidak mengeluarkan baju ketika masih di lingkungan sekolah agar tidak ditegur. Oh gitu. Bisa tenang El sekarang. Jangan ulang lagi masalah ini ya. Oke, Bapak El boleh kembali ke kelas. Jangan ulang lagi. Saya merasa senang jika cara menyelesaikan kasus atau masalah seperti tadi. Saya tidak dipojokkan dan juga tidak disalahkan. Saya senang karena saya sendiri yang disuruh memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah saya. Awalnya saya tidak mau, tapi karena menyelesaikannya dengan tenang, saya jadi tenang juga. Beban saya hilang. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.